di dalam sistem pendidikan tidak cukup hanya pemerintah itu memberikan akses untuk pemeriksaan awal seperti ini, kerjasama antara puskesmas dengan sekolah itu udah sangat penting dan memang seharusnya seperti itu. Tetapi infrastruktur di sekolah sendiri juga harus ditumbuhkan. Insight. Mungkin apa yang bisa dilakukan supaya tingkat partisipasinya meningkat dalam pandangan Pak Doni? Ya, sejauh ini kalau saya lihat cek kesehatan gratis untuk anak-anak sekolah kan belum banyak tersosialisasi, Mbak Maya. Jadi yang sekarang ini dilihat masyarakat kan baru yang di sekolah rakyat. Ada pada awal tahun ajaran baru diproses. Sementara yang sekolah-sekolah lain itu sejauh saya dengar ya itu belum banyak. Kalau misalkan nanti pemerintah juga merambah ke sekolah-sekolah umum yang lain, itu tentu sangat bagus. Yang sudah dirambah sekarang ini kan masyarakat umum melalui cek kesehatan gratis pada saat dari ulang tahun. Itu. Dan saya sudah mengalami bagaimana prosesnya, dan lumayan detail, bagus juga, sehingga saya punya data-data. Nah, kalau untuk anak-anak sekolah tentu sebagai sebuah kebijakan pendidikan ini sangat saya anjurkan ya, karena ini sesuai dengan kebijakan kementerian sekarang sebenarnya. Jadi kesehatan itu akan menjadi salah satu prioritas dan ini menjadi bagian di dalam proses pendidikan karena ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dari sebuah proses kelulusan nanti. Kelulusan itu dinilai juga dari kesehatannya. Kesehatannya bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental, kesehatan intelektualnya. Dan ini sudah diawali oleh Pak Muti dengan membuat gerakan ya, namanya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya kan di situ ada berolahraga, makan makanan sehat, lalu kemudian tidur cepat. Artinya kan biar anak-anak itu tidak fokus main game kebanyakan kan. Jadi gejala yang tadi disampaikan oleh Bu Lovely tadi bahwa anak-anak kebanyakan sakit mata itu kan karena mereka sangat dekat dengan gadget itu anak-anak itu. Bisa jadi seperti itu atau hidup dalam kondisi yang ketika dia membaca tidak terang sehingga merusak kondisi penglihatannya. Jadi menurut saya kebijakan-kebijakan seperti ini memang harus diintegrasikan. Nah nanti ini tantangannya adalah bahwa di dalam sistem pendidikan tidak cukup hanya pemerintah itu memberikan akses untuk pemeriksaan awal seperti ini, kerjasama antara puskesmas dengan sekolah itu udah sangat penting dan memang seharusnya seperti itu. Tetapi infrastruktur di sekolah sendiri juga harus ditumbuhkan. Kalau dulu ada UKS, sekarang ini kan sejak eranya Mas Nadiem itu kan ada yang namanya sekolah sehat. Dan sekolah sehat itu indikatornya bagaimana mereka memberdayakan lingkungan sekolah yang sehat, lalu kemudian dibangun sebuah sistem budaya sekolah yang menumbuhkan kesehatan. Dan ini tentu saja harus ditindaklanjuti di dalam pengembangan kurikulumnya. Karena sebuah kurikulum yang baik bukan hanya mengajarkan anak-anak tentang ilmu alam, ilmu bumi, atau fisika, kimia, matematika, bukan. Tetapi di dalam proses pembelajaran mereka tahu bagaimana berperilaku cara hidup sehat. Bagaimana mereka bisa tahu memitigasi makanan-makanan yang bisa mereka makan. Mereka tahu risikonya ketika mereka itu gula darahnya tinggi, terlalu banyak makan garam. Jadi risiko-risiko kesehatan seperti ini harus menjadi bagian penting di dalam sistem pembelajaran di dalam kurikulum nasional kita. Karena kita itu sangat prihatin saat ini bahwa anak-anak Indonesia itu banyak yang tidak sehat, lari saja sudah ngos-ngosan, apalagi sekarang sudah mulai kelihatan banyak yang terkena obesitas. Nah ini kan membuat daya gerak kita nggak bisa. Dan beberapa kali ada anak benar-benar obesitas sekali ya, sampai dibantu di RSCM dan lain-lain. Dan ini semakin lama semakin banyak ditemukan kalau tidak ada intervensi dari awal. Dan intervensi awal yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ini, tentu ini langkah awal yang bagus. Tetapi dari sebuah sistem kebijakan pendidikan nanti harus berkolaborasi dengan Kemdikbudristek dan Kemenak untuk membangun sebuah kurikulum, membangun budaya, kultur yang sehat. Dan ini sudah dimulai oleh kementerian yang sekarang dengan meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Begitu Mbak Maya. Insight.